Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini Putri Malaya dengan NIM H1101251052. Untuk sekarang, saya akan membacakan mengenai latar belakang. Manajemen proses bisnis muncul dari kebutuhan organisasi untuk bekerja secara lebih struktur, terukur, dan efisien di tengah lingkungan yang semakin kompetitif. BPM hadir sebagai solusi untuk mengelola alur kerja secara menyeluruh, mulai dari perancangan, pelaksanaan, pemantauan, hingga perbaikan proses bisnis. Melalui manajemen proses yang baik, organisasi dapat mengidentifikasikan hambatan, mengurangi pekerjaan yang tidak memberikan nilai tambahan, serta meningkatkan kualitas layanan maupun output. Selain itu, BPM memfasilitasi integrasi antar manusia, teknologi, dan data sehingga proses dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional maupun perkembangan lingkungan bisnis. Tujuan manajemen proses bisnis adalah untuk mengoptimalkan dan menyederhanakan proses agar meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, serta meningkatkan kelincahan dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Di sini saya akan membacakan studi kasusnya. PT Aska merupakan perusahaan yang baru berdiri bergerak dalam bidang ekspedisi barang antar provinsi dan antar negara. PT Aska memiliki area fungsi dan fungsi bisnis sebagai berikut. Yang A itu ada manajemen dengan fungsi bisnis, perencanaan bisnis, dan pembuatan keputusan. Yang kedua itu ada accounting and finance dengan fungsi bisnis, perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan, dan kontrol keuangan. Yang C itu ada distribusi dengan fungsi bisnis, menerima dan mengirim barang kepada customer. Yang keempat itu ada IT support dengan fungsi bisnis mendukung aktivitas bisnis. Untuk sekarang saya akan menjelaskan mengenai perubahan fungsi bisnis ke proses bisnis mengenai manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam manajemen memiliki beberapa proses bisnis untuk mendukung berjalannya perusahaan. Ini pertama ada fungsi bisnis di perencanaan bisnis. Terus dia lanjut ke perencanaan strategis. Oh iya, untuk perencanaan bisnis itu dia merupakan level 0. Lanjut ke perencanaan strategis. Perencanaan strategis itu adalah proses menetapkan visi misi tujuan untuk jangka panjang. Terus ke perencanaan taktis di level 2-nya. Itu fokusnya ke rencana yang lebih menengah jangkanya. Terus ke pengorganisasian di level 3. Terus di pelaksanaan operasional. Yang kedua, dari perencanaan bisnis itu ada perencanaan operasional. Oke, selanjutnya ada perencanaan operasional. Perencanaan operasional berfungsi untuk menerjemahkan strategi ke dalam tindakan-tindakan konkret. Di perencanaan operasional itu memiliki turunan itu ada penjadwalan pengiriman, habis itu ada pengelolaan armada dan sumber daya, terus ada gudang dan inventaris, ada pelacakan dan monitoring pengiriman, pengelolaan dokumen, dan ada di sini perencanaan pemasaran juga. Dengan turunan itu ada pengembangan strategi promosi, distribusi pasar dan penargetan, pengelolaan saluran distribusi dan penjualan, dan analisis pasar. Untuk yang kedua ini ada pembuatan keputusan. Yang tadi kan perencanaan bisnis ini ada pembuatan keputusan itu ada dua, ada keputusan strategi dan keputusan operasional. Di keputusan strategi itu ada turunannya itu ada perencanaan kapasitas, perencanaan jaringan dan rute, manajemen kinerja dan pengendalian. Untuk keputusan operasional itu ada penjadwalan dan penugasan, monitoring real time. Terus yang terakhir dokumentasi dan pencatatan. Halo semuanya, kenalin nama aku Zahra Tusita dengan NIM akhir 44. Nah, di sini aku akan menjelaskan pemodelan proses bisnis sebelum terotomatisasi as is.
Nah, pemodelan proses bisnis sebelum terotomatisasi as-is merupakan pendokumentasian dan penggambaran menyeluruh mengenai proses bisnis yang saat ini berjalan berdasarkan kondisi nyata di lapangan sebelum dilakukan perubahan, perbaikan, maupun otomatisasi. Dalam tahap ini, seluruh alur kerja yang berlangsung digambarkan secara terperinci, mulai dari urutan kegiatan, pihak yang terlibat, dokumen atau sistem yang digunakan, sehingga kendala yang sering muncul setiap tahapnya. Nah, pemodelan as-is ini menampilkan proses bagaimana adanya tanpa penyesuaian atau penyederhanaan sehingga memberikan gambaran yang objektif mengenai situasi operasional saat ini. Dengan mengetahui kondisi aktual, organisasi dapat melihat lebih rinci bagian mana yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan yang berulang, komunikasi yang tidak efektif, atau penggunaan sumber daya yang kurang optimal. Informasi tersebut menjadi dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut sehingga perbaikan yang direncanakan tidak berdasarkan asumsi, tetapi benar-benar dari masalah yang terjadi. Nah, oleh karena itu pemodelan as-is ini berperan penting dalam memastikan bahwa proses otomatisasi atau transformasi berikutnya dapat dilakukan secara tepat sasaran dan menghasilkan peningkatan yang signifikan. Nah, berikut adalah diagram proses bisnis PT Aska di bidang ekspedisi dan logistik. Yang pertama ada perekrutan dan pelatihan karyawan, yang kedua perencanaan keuangan dan kontrol keuangan, yang ketiga distribusi barang atau pengiriman dan penerimaan, yang keempat pelacakan dan monitoring, yang kelima dukungan IT dan pelaporan digital, 6 evaluasi kinerja dan pengendalian kinerja. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemodelan proses bisnis sebelum terotomatisasi. Pertama itu saya akan membacakan aktornya. Aktor ada CEO, manajer, HRD, trainer, dan karyawan. Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Pertama itu mulai dari start, terus manajer membuat rencana mengenai perekrutan karyawan dan melaporkannya ke CEO. CEO menyetujuinya mengenai rencana perekrutan karyawan, terus dia langsung memberikan arahan kepada manajer untuk melakukan perekrutan karyawan. Terus manajer mengkualifikasikan kriteria pegawai yang dibutuhkan. Data outputnya itu dokumen persyaratan. Terus dia mengarahkan kepada HRD untuk mengumumkan lowongan lapangan kerja. HRD pun langsung mengumumkan lapangan kerja dengan poster manual karena di sini belum terotomatisasi ya. Terus karyawan yang mendapatkan poster tersebut, dia langsung membuat dokumen lamaran pekerjaan dan mendatangi perusahaan untuk memberikan dokumen lamaran secara langsung dan memberi dokumen lamaran kepada HRD. Kenapa ini garisnya nggak putus-putus? Karena dia tuh dilakukannya secara langsung. Terus HRD yang setelah menerima laporan tersebut, dia langsung screening dokumen dengan input data itu dokumen lamaran karyawan. Kita di sini ada decision atau situasi ya. Apakah dokumen itu sesuai? Jika tidak, dia screening sampai mendapatkan karyawan yang sesuai dengan yang dia mau. Jika ya, dia memilih kandidat yang sesuai dengan persyaratan kan. Terus mengirimkan undangan interview secara offline. Terus ini ada garis putus-putus karena kalau kita mengirimkan itu kita nggak tahu dia secara apa. Di sini anggap aja dia melalui kurir ya. Dia menerima undangan interview yang telah dijadwalkan dan melakukan interview dan tes assessment. Di sini ada situasi lagi. Apakah sesuai kriteria? Jika tidak, dia bakal end. Artinya itu selesai di tahap ini. Jika iya, dia akan melakukan interview tahap akhir. Terus di HRD ini ada membuat laporan karyawan yang telah diterima. Outputnya itu data karyawan. Habis itu manajer itu menerima laporan perekrutan karyawan dan menyetujuinya. Terus inputnya itu ada laporan kinerja karyawan. Selanjutnya dia akan memberikan penawaran kinerja dan negosiasi kontrak pada karyawan dan membuat perjanjian kontrak dengan karyawan dan onboarding. Habis itu karyawan ini menyetujui perjanjian kontrak dengan perusahaan. Lanjut, HRD ini akan mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dasar,
terus memberikan arahan kepada trainer untuk merancang pelatihan. Lanjut ke trainer akan menyusun kegiatan pelatihan untuk karyawan, terus melakukan pelatihan awal sesuai bidang pekerjaannya. Terus dia memberikan masa percobaan dan mengawasi kinerja karyawan untuk melihat bagaimana ini karyawan ini bagus atau tidak gitu. Terus dia mengevaluasi pelatihan, apa yang kurang dari karyawan itu dia beri masukan dan memberikan masukan kepada karyawan. Terus dia juga setelah mengevaluasi, dia akan lanjut ke monitoring kinerja dan adaptasi karyawan, dan dia memberikan laporan mengenai kinerja karyawan langsung ke manajer. Outputnya itu laporan kerja karyawan, dan manajer mendapatkan inputnya laporan kinerja karyawan. Di sini dia menerima laporan pelatihan kinerja karyawan dan melakukan pencatatan setelah itu selesai. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai pemodelan proses bisnis yang telah terotomatisasi di bagian perekrutan dan pelatihan karyawan. Pertama itu startnya itu dari manajer, seperti tadi membuat rencana mengenai perekrutan karyawan secara online. Terus sistem akan mengirimkan notifikasi persetujuan kepada CEO, dan CEO tuh menyetujui mengenai perekrutan karyawan melalui sistem atau secara sistematis, dan langsung turun ke manajer. Manajer mengkualifikasikan kriteria pegawai yang dibutuhkan agar nanti di sini di sistemnya itu dia bisa mempublikasi lowongan ke aplikasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kriteria yang telah diberikan oleh dari manajer. Terus langsung ke karyawan itu menyiapkan dokumen dan melamar secara online di aplikasi. Jadi kalau tadi ribet harus datang ke kantornya, sekarang bisa langsung lewat aplikasi gitu. Terus secara sistem akan menerima formulir online dan semua lamaran masuk ke dalam database. Inputnya itu ada dokumen lamaran karyawan. Terus setelah itu sistem menganalisis semua CV yang masuk dan memberikan skor sesuai kriteria perusahaan. Jadi secara sistem akan menganalisis semuanya dan langsung memberikan nilai sesuai dengan yang tadi manajer kualifikasikan kriteria pegawai yang dibutuhkannya. Apakah sesuai? Jika semakin sesuai, skornya itu akan semakin tinggi gitu. Lanjut, HRD akan melihat daftar kandidat yang telah disaring dan memilih untuk interview dan tes assessment. Terus, HRD akan mengirimkan undangan tes via online. Karyawan akan menerima undangan tersebut via online dan melakukan tes assessment via online juga. Terus secara sistem akan merekam semua hasil dari tes online dan memberi penilaian. Apakah skor sesuai? Di sini pastinya ada skor yang harus dicapai oleh karyawan. Jika tidak, dia akan end alias gugur dalam tahap ini. Jika ya, dia akan memberitahu kandidat akan lolos ke tahap akhir dan menjadwalkan interview tahap akhir. Dari karyawan sendiri, dia akan menerima pengumuman penerimaan dan jadwal interview, terus langsung ke HRD. HRD ini akan melakukan interview dan mengisi formulir penilaian interview secara digital. Kenapa dilakukannya oleh HRD? Ini untuk mengefisiensi juga, karena ini udah interview tahap akhir. Menurut saya kalau pakai sistem itu kurang efisien gitu. Terus HRD itu akan menentukan kandidat final dan memberitahu penerimaan melalui sistem. Nah, sistem ini akan membuat perjanjian kontrak dan menandatangani secara elektronik oleh kandidat. Jadi, tanda tangannya itu juga bisa berbasis elektronik. Kita kan nggak tahu kan, ada takutnya karyawan yang rumahnya jauh atau apa. Ini sangat membantu untuk karyawan. Karyawan akan menyetujui perjanjian kontrak gitu. Terus langsung sistem secara otomatis membuat alur kinerja dan onboarding. Onboarding itu semacam kayak pengenalan tempat kerja gitu. Dan sistem mendaftarkan karyawan baru ke program pelatihan wajib di e-learning management system. Gitu. Jadi ini semacam pakai aplikasi gitu. Terus
trainer akan upload tugas dan jadwal di LMS tadi. Jadi trainer nggak perlu seperti ke lapangan lagi, dia akan upload tugas dan jadwal. Nah, dari sini kita bisa menilai karyawan itu seperti apa. Karyawan tuh akan mengerjakan tugas yang telah diberikan dan dijadwalkan. Juga dia akan mandiri. Karyawannya itu akan lebih mandiri untuk mengerjakan tugasnya gitu tanpa harus disuruh-suruh lagi karena di sini udah ada tugas yang diupload gitu. Habis itu setelah dia mengerjakan tugas, trainer akan input nilai dan laporan di sistem gitu. Terus sistem memberikan notifikasi evaluasi kepada karyawan pada masa akhir percobaan dan semua data dan dokumen tersimpan di database yang terpusat. Itu database itu adalah server PT Aska dan selesai. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Putri dengan NIM H110125130. Nah, di sini saya ingin menjelaskan BPMN, ASIS, dan TUBI dari materi saya, yaitu adalah perencanaan keuangan dan kontrol keuangan. Nah, pertama kita akan bahas yang ASIS-nya dulu. Yang ASIS ini dimulai dari unit operasional. Jadi unit operasional itu menerima data transaksi keuangan yang dikumpulkan dari semua unit terkait gudang, pengiriman, layanan, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu tim keuangan itu membuatkan estimasi pendapatan dan biayanya, dan juga mereka juga menyusun anggarannya berdasarkan periode-periode. Nah, tim keuangan juga dia itu memverifikasi dan mengevaluasi anggaran tersebut. Nah, jika anggaran itu tidak sesuai, maka anggaran itu akan dikoreksi kembali bersama dengan unit sumber dananya, dan itu akan kembali lagi untuk tim keuangan akan kembali lagi menyusun anggaran berdasarkan periode. Nah, jika sesuai, maka anggaran akan dikirim secara manual ke manajer keuangan. Selanjutnya, jika sudah, manajer keuangan akan menerima laporan anggaran periode, dan manajer keuangan akan menyetujui anggaran berdasarkan periode. Nah, selanjutnya kembali lagi ke tim keuangan. Tim keuangan menerima pesan bahwa anggaran per periode disetujui oleh manajer keuangan, dan mereka merealisasikan keuangan yang telah berjalan tersebut, dan tim keuangan juga mencatat setiap transaksi yang dilakukan kayak pembelian dan bayaran itu diproses sesuai anggaran. Selanjutnya, tim keuangan juga memantau arus kas dan memastikan piutang ditagih tepat waktu dan pengeluaran terkendali. Nah, tim keuangan juga mengecek kembali nih deviasi biaya atau kelebihan anggaran. Apakah kelebihan anggaran itu terdeteksi? Jika iya, maka tim keuangan melakukan analisa dan kontrol biaya dan akan kembali lagi mengecek apakah masih ada deviasi biaya atau kelebihan anggaran. Nah, jika tidak terdeteksi, maka tim keuangan akan menyusun dan memverifikasi laporan keuangan seperti laba, neraca, dan arus kas. Setelah itu, manajer keuangan akan melakukan review terhadap laporan akhir. Seperti itu untuk ASIS-nya. Sekarang ke TUBI-nya. Nah, di TUBI ini dimulai dari sistem. Jadi sistem itu terhubung otomatis dengan unit operasional. Data transaksi termasuk real time ke sistem tanpa input manual. Yaitu sistem juga mengkategorikan transaksi secara otomatis, pemasukan, pengeluaran, piutang, dan utang. Nah, selanjutnya akan lanjut ke tim keuangan. Tim keuangan ini bertugas untuk mereview dan menyusun anggaran per periode melalui platform digital seperti Excel dan lain-lain. Nah, setelah itu sistem akan melakukan verifikasi dan evaluasi anggaran sesuai dengan data yang telah diberikan oleh unit operasional. Selanjutnya, anggaran per periode diajukan ke digital dan ke digital manajer keuangan. Selanjutnya, manajer keuangan meng-approve via digital. Selanjutnya, sistem akan mengupdate status anggaran menjadi disetujui. Dan selanjutnya, sistem juga memantau semua transaksi
sesuai anggaran dan mencatat otomatis setiap anggaran. Nah, sistem ini mengecek deviasi biaya atau apakah ada kelebihan anggaran. Jika iya, sistem deteksi pola pengeluaran tidak normal. Jadi, jika sudah, maka akan kembali mengecek deviasi biaya atau apakah ada deviasi biaya atau kelebihan anggaran. Nah, jika tidak, sistem akan memberikan notifikasi ke tim keuangan berisi pelaporan keuangan. Nah, notifikasi ke tim keuangan untuk tindakan korektif. Nah, selanjutnya manajer keuangan melakukan review terhadap laporan akhir. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan bagian saya, yaitu bagian distribusi. Nah, manajemen distribusi adalah proses pengelolaan arus barang dari produsen atau pemasok ke pelanggan akhir. Proses ini melibatkan aktivitas terkoordinasi untuk memastikan produk terkirim secara efisien, hemat biaya, dan dalam kondisi sempurna. Nah, pada level 0 terdapat proses utama, yaitu menerima dan mengirim barang. Kemudian pada level 1 yaitu proses menerima barang. Nah, proses tersebut itu dipecah lagi menjadi dua subproses, yaitu penerimaan order pick up barang level 2. Penerimaan order pick up barang ini merupakan langkah awal dalam proses distribusi. Kemudian penyortiran barang di gudang level 2. Nah, setelah barang diterima dari customer, barang masuk ke gudang atau transit hub untuk dilakukan penyortiran. Kemudian di cabang kedua, pengiriman barang level 1 terbagi menjadi beberapa subproses juga, yaitu yang pertama, pengiriman atau transit antar hub level 2. Nah, dari gudang awal, barang akan dikirim menuju hub berikutnya atau langsung ke lokasi tujuan. Tahap ini bisa melibatkan berbagai mode transportasi seperti darat, laut, atau udara tergantung jarak dan jenis layanan yang dipilih customer. Kemudian ada last mile delivery atau pengiriman akhir level 2. Nah, ini adalah tahap paling penting karena menentukan kepuasan customer. Kemudian penanganan klaim dan pengembalian level 2. Nah, jika terjadi kendala seperti barang rusak, hilang, atau gagal dikirim, maka ada proses penanganan klaim. Nah, kemudian saya akan menampilkan BPMN proses bisnis as is, yaitu kondisi proses yang saat ini sedang berjalan. Nah, yang pertama ini adalah proses dari customer. Proses ini dimulai dari customer yang melakukan pengiriman barang ke agen atau ekspedisi terdekat. Nah, setelah itu customer memberikan barang dan data pengiriman. Kemudian customer melakukan transaksi pembayaran selanjutnya. Customer dapat memantau perjalanan barang melalui sistem hingga akhirnya menerima pesanan. Kemudian proses oleh customer service, yaitu setelah customer menyerahkan barang, customer service menerima barang dan data pengiriman. Nah, customer service kemudian memberikan informasi biaya pengiriman kepada customer. Setelah pembayaran dilakukan, data pengiriman diinput ke dalam sistem dan diteruskan ke gudang logistik. Nah, customer service ini juga melakukan konfirmasi detail pesanan dan alamat tujuan. Kemudian proses oleh gudang logistik. Dari sistem, gudang logistik menerima data pesanan dari customer service. Selanjutnya, gudang menyiapkan barang untuk dikirim. Setelah itu, gudang mengatur jadwal pengiriman dan menyerahkan barang kepada tim distribusi. Gudang juga mencatat status barang sebagai arsip pengiriman. Kemudian proses oleh tim distribusi pengiriman. Nah, tim distribusi menerima barang beserta data pelanggan dari gudang. Selanjutnya, tim menyiapkan armada dan melakukan pengiriman barang ke pelanggan. Setelah pengiriman berlangsung, tim juga melakukan monitoring proses pengiriman melalui sistem. Setelah barang sampai, dilakukan konfirmasi bahwa barang yang telah diterima oleh pelanggan. Pada tahap ini terdapat pengambilan keputusan, yaitu apakah barang rusak atau hilang. Nah, jika tidak, maka proses pengiriman dinyatakan selesai. Dan jika iya, maka akan dilanjutkan ke proses penanganan klaim atau keluhan pelanggan. Nah, jika terjadi barang rusak atau hilang, maka customer service akan menangani klaim atau keluhan dari pelanggan hingga masalah tersebut terselesaikan. Selanjutnya adalah BPMN to B, yaitu proses yang diusulkan untuk perbaikan ke depan. Nah, BPMN to B ini menggambarkan proses distribusi pengiriman barang yang sudah terintegrasi dengan sistem digital, mulai dari customer melakukan input data, proses pengiriman oleh tim distribusi hingga monitoring real time, dan penanganan masalah secara otomatis. Proses ini dimulai dari customer yang melakukan input data pengiriman secara mandiri melalui aplikasi mobile atau website, termasuk detail barang dan alamat tujuan. Selanjutnya, customer melakukan pembayaran secara digital melalui metode pembayaran yang tersedia.
Nah, setelah itu customer akan menerima notifikasi bahwa pesanan sedang diproses. Kemudian customer juga dapat memantau perjalanan barang secara live melalui aplikasi menggunakan peta interaktif. Nah, saat barang diterima, customer melakukan konfirmasi penerimaan secara digital melalui sistem. Peran sistem: setelah customer melakukan input dan pembayaran, sistem secara otomatis menghitung biaya pengiriman berdasarkan berat, dimensi jarak, dan jenis layanan. Sistem juga mengupdate status pengiriman secara real time dan mengirimkan notifikasi ke customer. Kemudian sistem meneruskan data ke kurir dan rute pengiriman kepada tim distribusi secara otomatis. Nah, selama perjalanan, GPS tracking memantau posisi barang secara real time dan memperkirakan waktu sampai. Setelah itu, sistem melakukan analisis otomatis terhadap kelengkapan dan kondisi pengiriman. Proses tim distribusi, yaitu tim distribusi menerima data, mengirim dari sistem, kemudian melakukan penjemputan barang dari customer. Setelah barang diterima, barang kemudian diantarkan ke tujuan sesuai rute yang telah dioptimalkan oleh sistem. Tim distribusi hanya fokus pada pelaksanaan pengiriman karena proses pencatatan dan monitoring sudah dibantu oleh sistem otomatis. Proses di gudang logistik, yaitu gudang menerima barang dari tim distribusi untuk dilakukan scan barcode dan proses packing sebelum dikirim lebih lanjut ke tujuan. Nah, kemudian ada percabangan masalah. Nah, setelah sistem melakukan analisis, terdapat keputusan otomatis. Jika sistem terdeteksi masalah, sistem akan mengupdate status menjadi terkirim dan proses pengiriman dinyatakan selesai. Jika terdeteksi masalah, sistem akan otomatis membuka tiket komplain dan mengalokasikannya ke customer service khusus untuk ditindaklanjuti. Nah, di akhir proses, sistem akan menghasilkan laporan kinerja secara otomatis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitra Melokpeviani dengan NIM H1101251051054. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang BPNN ASIS dan TUBI, pelacakan dan mentoring, serta dukungan IT dan pelaporan digital. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pada bagian pelacakan dan mentoring. Nah, ini ASIS-nya. Jadi, untuk aktornya sendiri ada admin atau customer service, sistem atau IT, tim distribusi, dan pelanggan. Dimulai pada admin menginput data pengiriman ke sistem, kemudian dari sistem data yang dikirim telah diterima, dan pada tim distribusi mengirim update status progres atau lokasi ke sistem atau logistik. Kemudian itu, sistem melakukan monitoring notifikasi otomatis jika update posisi. Kemudian, pelanggan mengecek status barang via sistem atau permintaan info ke CS. Kemudian dari CS sendiri memberi update ke pelanggan jika ada permintaan. Nah, apakah ada kendala? Jika iya, maka laporan kendala tersebut seperti kendala keterlambatan, kehilangan, atau kerusakan barang akan diberikan ke sistem dari tim distribusi, memproses laporan kendala, mengupdate status, dan mengirim notifikasi kepada pihak yang terkait. Kemudian, pelanggan menerima pesan bahwa pengiriman ekspedisi mengalami kendala. Lalu, admin CS membuat pelaporan akhir, monitoring, dan melakukan evaluasi. Lalu, yang terakhir melakukan pencatatan dan melakukan penyimpanan. Dan N. Lalu, kalau misalnya tidak ada kendala tadi, maka langsung saja admin membuat pelaporan akhir, monitoring, dan melakukan evaluasi, lalu melakukan pencatatan dan melakukan penyimpanan, kemudian N. Ini untuk ASIS-nya. Kemudian untuk TUBI-nya seperti ini. Hanya berubah sedikit. Di sini sistemnya dipindahin ke bawah. Lalu di sini dimulai dari yang sama, dari admin input data pengiriman ke sistem. Nah, lalu langsung ke sistemnya, data yang dikirim telah diterima. Dan langsung sistem mengupdate status progres dan melakukan monitoring, notifikasi otomatis jika update posisi. Lalu, dari pelanggan sendiri mengecek status barang via sistem atau permintaan info ke CS. Lalu, balik lagi ke kondisi apakah ada kendala. Jika iya,
Maka seperti tadi melaporkan kendala, lalu memprosesnya dan menerima pesanannya. Lalu balik lagi ke CS, admin membuat pelaporan akhir, monitoring dan melakukan evaluasi, lalu KN. Balik lagi sama, jika tidak ada kendala, admin membuat pelaporan juga, lalu melakukan pencatatan dan melakukan penyimpanan dan KN. Jadi ini merupakan PPNN, ASIS, dan to be dari pelacakan dan mentoring. Sekarang saya lanjut ke dukungan IT dan pelaporan digital. Oke, sekarang saya lanjut ke dukungan IT dan pelaporan digital. Nah, untuk dukungan IT dan pelaporan digital ini, saya bikin cuma ASIS-nya saja, cuma satu, karena menurut saya to be-nya itu udah tidak perlu, karena udah singkat. Jadi untuk aktornya sendiri ada user internal atau cabang, kemudian ada helpdesk atau IT support, dan supervisor atau manajemen. Untuk alurnya dimulai dari user internal mengajukan permintaan IT, kemudian dari helpdesk menerima, menganalisa, dan melakukan troubleshooting hingga selesai. Setelah itu, mengupdate status yang diberikan ke user. Seluruh aktivitas dicatat secara digital oleh sistem. Kemudian, apakah ada permintaan dari pelaporan digital? Jika ada, maka langsung ke N. Jika tidak ada pelaporan, maka langsung ke N. Jika ada permintaan, maka IT atau reporting officer mengumpulkan data dan mengelola data tersebut. Kemudian, laporan digital diproses, divalidasi supervisor, lalu didistribusikan ke pihak terkait. Lalu laporan digitalnya disimpan datanya. Kemudian dari laporan digital tersebut dicek apakah jika ditemukan kekurangan, maka akan diadakan evaluasi dan update sistem pelaporan. Kemudian baru N. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai RACI dari perekrutan dan pelatihan karyawan. Sebelum itu kita akan membahas mengenai RACI sendiri. RACI adalah sebuah matriks yang digunakan untuk memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu proses, kegiatan, atau proyek. RACI terdiri dari 4 kategori peran utama. Yang pertama adalah responsible, itu merupakan pihak yang bertugas secara langsung melakukan pekerjaan. Mereka memegang peran operasional dan bertanggung jawab menghasilkan output dari aktivitas tersebut. Lalu abis itu ada accountable, itu pihak yang memiliki tanggung jawab akhir terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu pekerjaan. Terus ada consult, itu pihak yang memberikan masukan, pengetahuan, atau keahlian yang dibutuhkan sebelum pekerjaan dilakukan. Dan informed, itu pihak yang harus memberikan informasi tentang perkembangan atau hasil pekerjaan. Dengan menggunakan matriks RACI, organisasi dapat mengatur alur kerja secara lebih terstruktur, memperbaiki koordinasi antar bagian, dan memastikan setiap aktivitas memiliki tanggung jawab yang jelas. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai RACI perekrutan dan pelatihan karyawan. Di SIS ini ada 14 aktivitas RACI, karena di sini banyak karena belum terotomatisasi ya. Di sini aktornya itu ada CEO, manajer, HRD, trainer, dan karyawan. Kita langsung ke alasannya. Kenapa permintaan rekrutmen baru dan persetujuan itu manajer itu R atau responsible? Karena dia yang mengidentifikasikan kebutuhan dan mengajukan permintaan. CEO itu A, itu karena CEO yang bertanggung jawab untuk menyetujui permintaan dan anggaran. HRD itu I, karena dia hanya perlu mengetahui informasi ini. HRD, trainer, dan karyawan, Terus kedua, di penyusunan kriteria dan persyaratan, manajer itu R, karena dia yang paling memahami kebutuhan teknis dan kompetisi yang diperlukan. HRD itu C, dia karena dia memberikan masukan tentang standar perusahaan dan pasar tenaga kerja. CEO, trainer, karyawan itu I, karena dia hanya perlu mengetahui kriteria yang telah ditetapkan.
Terus yang ketiga itu ada pengumuman lowongan pekerjaan. HRD itu R karena dia memiliki tanggung jawab dan keahlian dalam menyebarkan informasi lowongan. Dan yang lainnya itu I karena dia hanya perlu mengetahui bahwa lowongan telah dipublikasi gitu. Terus di pengajuan lamaran oleh calon karyawan itu R karena dia pihak yang secara aktif mengajukan lamaran dan dokumen. Dia yang bertanggung jawab gitu atas lamaran tersebut. Terus yang lain-lainnya itu I karena di sini dia baru hanya menerima informasi bahwa ada lamaran masuk gitu. Di seleksi administrasi atau pengecekan dokumen itu HRD itu R karena dia memiliki kewenangan dan prosedur untuk memverifikasi kelengkapan dokumen. Yang lainnya itu hanya I karena dia hanya perlu mengetahui hasil seleksi administrasi atau dokumen. Selanjutnya itu ada wawancara awal. HRD itu R karena dia yang melaksanakan dan memimpin proses wawancara. Karyawan itu R juga karena dia harus berpartisipasi aktif dalam wawancara. Ini juga dia yang bertanggung jawab bagaimana dia ke depannya gitu. Yang lainnya itu hanya I karena hanya perlu mengetahui jadwal dan hasil wawancara. Di tahap wawancara tahap akhir, HRD itu R, dia tetap memfasilitasi dan melihat aspek kompetensi umum. Karyawan itu R, dia harus hadir dan berpartisipasi dalam wawancara. Lainnya itu hanya perlu mengetahui hasil keputusan. Negosiasi dan penawaran, HRD itu R karena dia memiliki kewenangan untuk menawarkan dan menegosiasi kontrak. Karyawan itu R, dia berhak menerima atau menolak penawaran tersebut. Dan yang lainnya itu hanya I karena hanya perlu mengetahuinya juga. Yang lainnya juga seperti itu ya guys. Lanjut aja langsung ke proses bisnis yang to be-nya. Oke, untuk to be itu ada 6 doang. Yang pertama itu ada perencanaan dan persetujuan rekrutmen. Sistem itu R karena dia yang memfasilitasi pembuatan rencana online, mengirimkan permintaan dan mempublikasi lowongan. CEO itu A karena dia yang bertanggung jawab akhir dalam menyetujui permintaan rekrutmen dan anggaran. Manajer itu R karena dia membuat rencana pekerjaan dan mengkualifikasikan kriteria pegawai yang dibutuhkan. HRD trainer dan karyawan itu I karena hanya perlu mengetahui informasi tersebut. Aplikasi dan seleksi awal otomatis. Sistem juga R, dia yang menerima lamaran, menganalisis CV dan melakukan screening otomatis. Karyawan itu R secara aktif menyiapkan dan mengupload dokumen lamaran. Yang lainnya itu hanya I karena perlu mengetahui proses berlangsung. Di proses interview dan seleksi, HRD itu R karena melihat daftar kandidat, menjadwalkan interview, melakukan wawancara akhir dan menentukan kandidat final. Terus sistem itu C karena hanya mendukung proses dengan merekam hasil tes. Karyawan itu R karena berpartisipasi aktif. Dan yang lain-lainnya itu hanya I. Di penawaran kontrak dan kinerja, sistem itu R karena dia yang mengirimkan kontrak tersebut dan menindaklanjuti proses perjanjian. HRD itu C karena memberikan konsultasi mengenai isi kontrak dan terms yang ditawarkan. Karyawan itu R menyetujui dan menandatangani kontrak kerja. Yang lainnya itu I. Di onboarding itu sistem itu R karena dia yang mempersiapkan alur kerja onboardingnya dan mendaftarkan karyawan ke LMS. Trainer juga R karena dia yang mengupload tugas dan melakukan evaluasi pelatihan, serta dia juga tadi ada mengenai penilaian kan di trainer kan. Karyawan itu R karena dia menerima tugas dan mengikuti seluruh proses pelatihan, jadi dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan untuk perusahaan juga. Yang lainnya itu juga I, hanya perlu mengetahui progres onboarding itu seperti apa. Terakhir, di sertifikasi dan pengarsipan, sistem itu R karena dia hanya menindaklanjuti sertifikasi, mengirimkan semua data ke database terpusat. Dan semua pihak itu I karena hanya perlu mengetahui bahwa proses rekrutmen telah selesai dan data tersimpan dengan baik.